Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah anak ibu semuanya sehat dan semangat. Kita akan belajar pada hari ini. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Anak ibu silakan di depan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semuanya. Apakah anak ibu kali ini hadir semua? Alhamdulillah, semua anak ibu sehat. Ibu doakan semoga anak ibu semuanya sehat selalu agar bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Oke anak ibu semuanya, sekarang anak ibu sudah duduk di bangku kelas 4. Silakan dibuka bukunya, dilihat materi yang ada di bukunya. Kira-kira materi pembelajaran yang pertama di kelas 4 kita akan belajar mengenai apa? Kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal bagaimana bagian-bagian tumbuhan dan apa itu fungsinya. Oke, sebelum lebih masuk ke dalam materi, ibu akan menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian, ada tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal bagaimana bagian-bagian tumbuhan dan bagaimana fungsi-fungsinya. Sekarang ibu minta satu orang anak silakan ke depan. Silakan berdiri dan teman yang lain silakan diperhatikan teman-temannya. Kira-kira mengapa murid ibu yang berdiri di depan ini bisa berdiri dengan kokoh? Kenapa? Karena anak ibu ini memiliki kaki. Semuanya memiliki kaki. Iya, gunanya kaki bagi manusia supaya bisa berdiri dengan kokoh. Itu contoh dari manusia. Tumbuhan juga seperti itu. Tumbuhan memiliki bagian dari tumbuhan agar bisa berdiri dengan kokoh. Apa itu? Ada yang tahu? Iya. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk sebagai penyokong agar berdiri dengan kokoh adalah batang. Oke anak ibu sekalian, sekarang agar lebih mendalam mengenai materi bagian-bagian tumbuhan, kita akan menyaksikan sebuah video. Silakan diperhatikan video berikut. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena paparan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tunggang adalah zat yang berbentuk serabut dari batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Baik, anak ibu sekalian, sudah memperhatikan videonya dengan selesai.
masing-masing dari kelompok auditori membacakan apa itu bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah? Kita lanjut ke kelompok kinestetik. Karena kelompok kinestetik adalah kelompok yang suka dengan berpetualang, suka dengan berpraktek, ibu minta anak-anak ibu silakan menemukan tumbuhan di sekitar kita yang memiliki bagian-bagian tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita sudah menyajikan materi dalam bentuk di kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Semuanya merangkum materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak ibu, untuk melatih lagi pemahaman anak-anak ibu sekalian, ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai bagian-bagian tumbuhan. Silakan dikerjakan mengenai bagian-bagian berikut. Untuk kelompok visual ada berupa gambar, kemudian untuk kelompok auditori berupa soal-soal dan silakan dijawab pertanyaannya. Kemudian untuk kelompok praktek mendapatkan laporan kerja berupa mengisi bagian-bagian tumbuhan berdasarkan hasil kerjanya. Setelah anak-anak ibu mengisi semua LKPD, ibu minta anak-anak ibu untuk presentasi ke depan dari kelompok masing-masing, kelompok visual untuk mempresentasikan dan memperhatikan gambarnya, kemudian kelompok auditori membacakan hasil kerjanya, dan kelompok untuk kinestetik membawa bunganya dan memeragakan manakah bagian-bagian tumbuhan yang sesuai dengan fungsinya. Oke anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu sudah berpraktek, sudah menampilkan produk kerjanya. Sekarang ibu ingin bertanya kepada anak ibu sekalian, kira-kira dari materi dari awal sampai akhir tadi, apakah anak ibu ada yang kesulitan? Mungkin kesulitan dalam hal akar. Ternyata yang ditemui di dunia nyata, akar ini banyak macamnya. Iya, ada jenis akar tunggal, akar serabut, itu juga termasuk dalam jenis-jenis akar. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi masing-masing dan tujuannya untuk tumbuhan itu sendiri. Ada dari akar, fungsinya untuk menyerap air dalam tanah, kemudian masuk ke dalam batang, batangnya untuk mengedarkan makanan tersebut ke bagian tumbuhan lain, setelah itu ke daun, ke bunga, dan ke buah. Fungsi bunga adalah untuk bereproduksi, kemudian fungsi daun untuk membuat makanan atau berfotosintesis. Kemudian ada fungsi dari buah adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Yang dari saya. Saya mau tanya Bu, yang pertama untuk anak kinestetik itu memang disediakan atau mereka diberi kesempatan untuk eksplorasi ke luar kelas? Untuk kinestetik akan diminta untuk keliling menemukan sendiri, Pak. Waktunya cukup. Itu dibataskan tentunya, kan mereka berkelompok dan juga dibagi, tidak hanya satu anak. Apakah tadi ada Ibu memberikan refleksi? Refleksi, Pak. Ya. Mengenai yang tadi berdiri itu, Pak. Tanya temannya, Pak. Oh gitu, refleksi. Dari saya. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Jadi dari yang Ibu paparkan sudah cukup baik, baik sekali menurut saya. Namun ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan metode dan yang telah Ibu lakukan. Kira-kira
apa kelemahan dari metode pembelajaran yang Ibu sajikan? Kelemahannya mungkin dari anaknya Pak, karena ini kan per kelompok, ada anak yang individu. Mungkin kalau kerja dalam kelompok dia tidak ingin, mungkin kerjanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi guru harus lebih mengikuti kelompok mengajar yang lagi. Karena motivasi belajar tentang anak ini tentang ada yang kemudian Pak, ada yang malas, ada yang tidak. Jadi gurunya harus aktif mengecek satu kelompok. Artinya memang ada tindakan langsung ke anak yang memang tidak bisa dibelajar. Terima kasih. Pertanyaan saya itu sebenarnya. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak. Nilai positifnya. Positifnya itu Pak, anak kita berbagai macam dia belajarnya. Dia bisa menangkap dari beberapa hal. Mungkin ada anak yang dia kinestetik tapi juga visual, tapi dengan presentasi teman-teman dia juga bisa memahami. Kemudian ada beberapa banyak metode yang diterapkan di sini, jadi anak tidak hanya berfokus pada satu metode. Artinya dengan menggunakan metode ini semua tipe anak terakomodir gitu ya. Oke Bu, makasih Bu.